KBBI, konservatif artinya adalah kolot. Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Wapres menjelaskan bahwa kelompok konservatif biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam secara tekstual. Nah, maksudnya Wapres begini. Contohnya supaya kita mengerti, misalnya sekarang ini ada teknologi yang disebut dengan motor dan mobil. Kelompok konservatif menolak menggunakan motor dan mobil karena zaman dulu Nabi menggunakan unta dan kuda. Mereka berkata motor dan mobil haram, buatan kafir, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka iri hati, bodoh, dan miskin. Nah, apakah kelompok konservatif ini beneran ada? Iya, jelas ada. Contohnya yang real, ada berkata motor dan mobil haram, buatan kafir, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka iri hati, bodoh, dan miskin. Nah, apakah kelompok konservatif ini beneran ada? Iya, jelas ada. Contohnya yang real adalah mereka mengajarkan untuk cebok menggunakan batu karena Nabi menyuruh cebok dengan menggunakan batu. Coba bayangkan seluruh toilet di Indonesia menyediakan batu untuk cebok. Atau mereka jalan-jalan ke mall sambil bawa batu untuk cebok. Bayangkan negara-negara lain sudah menggunakan otaknya untuk memikirkan terbang, sedangkan Muslim di Indonesia masih menggunakan otaknya untuk memikirkan bagaimana caranya cebok dengan menggunakan batu. Apalagi kalau ada yang kumat. Batu untuk cebok bisa dipakai untuk merajam Muslim lainnya yang tidak mau menggunakan batu untuk cebok. Paham ya? Nah, apakah konservatif ini hanya terjadi pada Muslim? Enggak guys, agama lain juga ada kok yang konservatif. Namun kenapa Wapres menyebut Islam secara spesifik dan kenapa mengatakannya sekarang ketika menjadi Wapres? Sebagai Wakil Presiden dan mantan Ketua MUI, tentunya Pak Ma'ruf Amin bukan anak kemarin sore yang sembarangan berbicara tanpa berdasarkan fakta. Walaupun mungkin secara emosi, kita sulit untuk menerima bahwa negara berpenduduk mayoritas Islam sulit berkembang, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu adalah kenyataan. Dalam ajaran Islam, umat disuruh menghafal sampai ke titik komanya tanpa mengerti apa yang dihafal. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. Ana la ustati aqra doa ya Said. RT aja yang mimpin doa. Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. Ana la ustati aqra doa ya Said. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbal Allah. Walau kanahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. Hal ini tidak bisa tidak, pasti akan menghasilkan umat yang tekstual dan konservatif. Karena memang diajarkan untuk menghafal teks tanpa mengerti. Kenyataannya bahwa semakin seseorang mendalami agama Islam, semakin seseorang menghafal Al-Quran, dia akan semakin tekstual dan semakin konservatif. Dan kenyataannya, Bapak Ma'ruf Amin berkata demikian karena sekarang dia menjadi Wapres, bukan ketika dia menjadi Ketua MUI, karena sekarang dia baru merasakan sulitnya
membuat negara kita maju dengan sifat konservatisme dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam. Kita akan menjadi tahu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya. Dan masyarakat akan menolak untuk menghafal Al-Quran karena masyarakat akan menjadi tahu bahwa tidak ada gunanya menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai ke titik komanya. Jadi sekarang ini mayoritas penduduk kita yang muslim mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menghafal Al-Quran tanpa mengerti. Hasilnya para ustadz akan sejahtera, namun negara kita tidak akan maju. Yang kedua, mengerti Al-Quran tanpa menghafal. Hasilnya, negara kita akan maju, namun para ustadz tidak akan sejahtera. Silakan teman-teman pilih sendiri ya. Yang manapun yang teman-teman pilih, tidak mengubah kenyataan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Teman-teman mau menghafal Al-Quran tanpa mengerti, atau mau mengerti Al-Quran tanpa menghafal? Cara yang terbaik adalah menggabungkan kedua-duanya. Pertama istijmar pakai batu dahulu, baru kemudian cebok pakai air. Kenapa dengan istijmar terlebih dahulu? Maka kotoran lebih sedikit. Yang kedua, tangan kotor pun sedikit karena sudah dikurangi dengan batu. Setelah itu baru cebok. Pakai batu dulu baru cebok. Ini yang terbaik. Cara yang terbaik adalah menggabungkan kedua-duanya. Pertama istijmar pakai batu dahulu, baru kemudian cebok pakai air. Kenapa dengan istijmar terlebih dahulu? Maka kotoran lebih sedikit. Yang kedua, tangan kotor pun sedikit karena sudah dikurangi dengan batu. Setelah itu baru cebok. Pakai batu dulu baru cebok. Ini yang terbaik. Ramah tuturmu, riangnya wajahmu, menyejukkan sukma.
sungguh-sungguh mendukung, membantu sahabat yang tulus. Mimpiku, anganku kan menjadi nyata, berbagi cerita kenangan. Tuhan